Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Hari ini kita akan bahas pembelajaran terakhir ya, pembelajaran ke-6. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menentukan kalimat permintaan tolong. Siswa dapat mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Siswa dapat mempraktikkan kegiatan kerjasama di rumah ya. Buka pena halaman 77 ya. Pembelajaran 177 ya. Pembelajaran ke-6 menentukan kalimat permintaan tolong. Kamu sudah belajar cara mengungkapkan permintaan tolong kepada orang lain. Selain kata tolong, kita juga dapat menggunakan kata mohon untuk meminta tolong. Nah, ya kemarin kita sudah belajar menggunakan atau membuat kalimat permintaan tolong melalui gambar. Sekarang tugas kalian adalah menentukan yang mana kalimat yang termasuk kalimat permintaan tolong ya. Di sini selain meminta tolong, menggunakan kata tolong juga dapat menggunakan kata mohon ya. Jadi bacalah beberapa contoh kalimat berikut permintaan tolong ya. Kita buka halaman 178 sampai 179. Yang pertama contohnya ya. Mohon untuk tidak mengganggu siswa lain yang sedang ujian. Tolong ambilkan air untuk menyiram tanaman. Tolong bantu aku mengumpulkan sumbangan. Nah, dari contoh tersebut ada kata mohon ya. Mohon juga termasuk kata-kata yang santun ya ketika kita meminta pertolongan. Boleh menggunakan kata mohon ataupun kata tolong. Sekarang coba ayo berartinya ya. Manakah kalimat berikut yang merupakan kalimat permintaan tolong ya? Kalian beri tanda checklist ya pada kotak yang tersedia. Mana yang menurut kalian itu yang merupakan kalimat permintaan tolong? Nomor 1, bawalah buku-buku ini ke kamarmu. Apakah ini merupakan kalimat permintaan tolong? Kalau iya, beri tanda checklist ya. Yang kedua, tolong matikan lampu di kamarmu ya, coba beri tanda. Yang ketiga, tolong ambilkan kain pel dari dapur. Yang keempat, kami mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Yang kelima, siapa yang akan membawa bantuan untuk warga ya. Coba kalian pahami mana yang termasuk kalimat permintaan tolong, beri tanda checklist. Kemudian kita lanjut lagi, mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Ingat kembali cara mengukur suhu dengan satuan tak baku. Kalian dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya atau melihatnya. Kalau benda panas ya, terlalu panas. Rasakan suhu setiap benda dengan seksama. Suhu benda-benda yang telah diukur tersebut dapat kalian urutkan dari suhu yang paling panas atau dari yang paling dingin ya. Ini juga bisa kalian praktik di rumah. Kemarin juga sudah ada diberikan beberapa contoh. Sekarang kita lanjut lagi mempraktikkan kerjasama di rumah. Mempraktikkan berarti kalian ikut ya, ikut dalam kerjasama di rumah. Setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Berikut contoh kerjasama di rumah. Perhatikan gambar dan keterangannya. Kerjasama membersihkan rumah ya. Kemudian yang kedua, kerjasama memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Jadi tidak hanya di dalam rumah saja kita memerlukan kerjasama ya. Di luar lingkungan juga kita harus mengadakan kerjasama ya. Meringankan beban orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita lanjut lagi ke halaman 180 dan 181 ya. Kegiatan kerjasama apa yang keluargamu pernah lakukan? Ayo praktikkan kegiatan kerjasama yang pernah kamu lakukan tersebut. Lakukan dengan cara bermain peran dengan temanmu ya. Jadi kalau kalian ingin bekerja sama atau membantu orang tua di rumah, carilah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu ya. Menyapu ataupun membersihkan debu. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada latihan di mana kalian harus mengerjakan latihan tersebut ya. Latihan soal subtema 4 halaman 181 kamu kerjakan.
dan 182 ya. Ini dikerjakan latihan. Sekarang kita lanjut ke tematik halaman 93. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Perhatikan ya. Di sini ada 4 gambar ya. Nah, 4 gambar tersebut kita bisa lihat ya. Sebutkan nama bencana alam yang terjadi pada gambar di atas. Wah, ini termasuk gambar bencana alam ya. Coba kalian tuliskan bencana alam apa yang terjadi pada gambar. Kamu tulis di bawahnya ya. Ini keterangannya apa nih, bencana alam apa. Yang kedua, perhatikan gambar, tulis bencana alam apa. Yang ketiga juga sama, perhatikan gambar, tulis bencana alam apa yang kamu ketahui. Yang keempat juga sama ya. Oke, tentunya kalian tahu ya bencana alam yang pernah terjadi ataupun yang ada di negara kita. Sekarang kita buka tematik halaman 94 dan 95. Bacalah teks berikut dengan seksama. Hari ini turun hujan deras. Hujan deras disertai angin puting beliung. Angin puting beliung mengakibatkan banyak kerusakan. Beberapa rumah warga rusak, atap rusak terbawa angin, banyak pohon yang tumbang. Bapak kepala desa pun mengumpulkan warga untuk mengajak warga untuk bekerja memperbaiki desa. Bapak kepala desa berkata kepada masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, desa kita mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bapak-bapak, tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang. Setelah itu, kita akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Ibu-ibu, tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Setelah berbagi tugas, warga pun segera bekerja bakti memperbaiki desa. Nah, dari percakapan di atas tentunya ada kalimat permintaan tolong. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Tuliskan kembali di bukumu. Coba ini nggak perlu ditulis ya, kamu garis bawahi mana yang termasuk kalimat permintaan tolong dari teks bacaan tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 95. Warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Contoh bantuan yang diberikan antara lain sebagai berikut: memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian, mengumpulkan tenaga untuk memperbaiki rumah, kemudian merawat korban bencana alam yang terluka, dan mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, ini contoh bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada warga untuk penduduk yang mengalami musibah ya, bencana alam. Ayo bermain peran dengan temanmu. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Nah, ini bermain peran bisa kalian praktekkan di rumah ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 96. Keluarga Nina ingin membantu korban bencana angin puting beliung. Mereka ingin menyumbangkan pakaian, selimut, dan buku. Nina dan Adi bekerja sama merapikan buku dan pakaian. Ayah dan ibu bekerja sama membungkus benda-benda yang akan disumbangkan. Ayo bermain peran tentang kerjasama yang dilakukan Nina. Ya, di sini kita lihat percakapan ya. Ini percakapan bisa kalian lakukan bersama orang tua kalian ya. Sekarang lanjut ke halaman 97. Setelah merapikan barang-barang sumbangan, Nina dan Adi beristirahat. Ibu menyiapkan es jeruk, air putih, dan kue yang masih hangat di meja. Es jeruk lebih dingin dari air putih lebih dingin dari kue. Jadi urutkan makanan dari yang paling dingin adalah es jeruk, air putih, dan kue ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki suhu yang berbeda-beda. Sekarang kita buka halaman 98. Ayo berarti coba kerjakan latihan yang ada di bawah ini ya. Nomor 1, beri tanda checklist atau silang ya. Checklist pada ungkapan permintaan tolong, kemudian tanda silang yang bukan ungkapan permintaan tolong. Tolong ambilkan ayah minum nak ya. Ini checklist atau tanda silang. Kalian bisa paham ya mana yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Ayo membantu warga yang tertimpa bencana ya. Mengapa terjadi bencana angin puting beliung? Ibu maukah mengajarkan aku membuat gambar hewan ya, beri tanda checklist atau tanda silang. Yang kedua, urutkan gambar tempat berikut mulai yang paling dingin ya. Mana gambar tempat yang paling dingin terlebih dahulu. Kamu bisa tulis dengan angka saja 1, 2, dan 3. Yang ketiga, berilah tanda checklist contoh kerjasama di rumah, yang mana termasuk kerjasama di rumah ya. Menonton televisi di ruang keluarga, menyiapkan sarapan bersama-sama. Kakak membantu mengajari adik membaca. Nina membantu ibu membawa kantong belanja. Mana yang termasuk contoh kerjasama di rumah? Beri tanda checklist. Oke, pembelajaran ke-6 ya.
selesai, diharapkan setelah pembelajaran hari ini siswa mampu menentukan kalimat permintaan tolong. Siswa juga mampu mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Siswa mampu mempraktikkan kegiatan kerjasama di rumah, ya, mempraktikkan kegiatan kerjasama di rumah. Oke, pembelajaran ke-6 selesai. Jadi tema 8 habis ya, selesai semua pembelajaran kita. Tinggal mengikuti PAT ya, penilaian akhir tahun. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.